Akhirnya mulai muncul orang-orang bersuara membuka rekam jejak, mengingatkan kembali betapa mengerikannya Pilkada DKI 2017 yang lalu. Dan yang bersuara kali ini adalah Pak Zulhas, Pak Zulkifli Hasan. Ini dia, info terkini Widya. Manusia itu mengalami pemilu paling keras itu udah lewat. Ya, seperti Pilgub DKI zamannya Pak Anies, ada Pak Ahok. Ketua Umum PAN, dirinya berharap pemilu dan pilpres tahun depan tidak sama dengan yang lalu. Malah mantan besan Pak Amin Rais itu mengatakan yang paling buruk itu Pilgub DKI 2017. Saat itu perebutan kursi gubernur terjadi antara 3 calon gubernur. Mas Ahaye dan Bu Silviana Murni kalah di putaran pertama. Diusung oleh 4 partai pemilik 28 kursi di DPRD DKI. Salah satunya ya oleh partainya Pak Zulhas. Sulit membantah memang bila Pilgub DKI itu jadi rekam jejak yang jadi pengingat, supaya kejadian yang sama tidak akan terulang. Yang banyak bersuara sebenarnya malah bukan Pak Ahok dan Pak Jarod atas pengalaman pahitnya di Pilkada DKI. Mungkin bagi cagup yang kalah atau partai yang mengusung tidak begitu membekas. Mereka kan hampir rutin ikut pertarungan perebutan kursi, entah eksekutif maupun legislatif. Jadi menang maupun kalah itu semacam perjalanan hidup. Yang bekasnya kuat justru malah kayak kita ini yang langsung ada di lapangan. Benturan dalam mendukung, bagaimana bisa soal penistaan agama dituduhkan ke Pak Ahok. Padahal jelas-jelas ada penghilangan kata pakai. Dan Pak Buniani yang pertama menyebar video sudah mengakui kok kalau video itu memang diedit. Inilah pembelajaran berharga bagi kita semua. Kalau menerima sesuatu jangan langsung dipercaya, apalagi langsung dibagikan begitu saja. Yang juga harus diwaspadai, Pak Anies sekarang ini kan jadi calon presiden, bakal turun di kontestasi pilpres tahun depan. Siapa yang menjamin bila upaya mengulang kesuksesan strategi politik DKI tahun 2017 tidak dilakukannya lagi? Bukankah kita sudah lihat sendiri, Pak Anies dan Cak Imin menemui Habib Rizik, meski hanya waktu acara akad nikahnya Putri Habib serta acara maulud. Ingat loh, mereka sudah dicapreskan, mengapa malah dipertontonkan ke masyarakat? Dan saat Pilgub DKI 2017, siapa yang berada di atas podium yang teriak-teriak bela Islam, yang ngotot-ngotot sana-sini, fitnah, yang tuding-tuding melindungi Pak Ahok, kalau orang itu bukan Pak Rizik? Karena menang dengan sentimen agama itu mudah dan murah. Itu mengajak memilih dengan emosi tanpa harus menggunakan argumentasi dan materi. Jika bertarung di kontestasi melalui adu gagasan, jelas di DKI Pak Anies tidak akan menang. Waktu itu elektabilitas Pak Ahok di atas 50%. Mas Ahaye kalau tidak salah ya sekitar 20-an% berapa gitu. Sedangkan Pak Anies paling buncit. Bagaimana bisa membalikkan keadaan hanya dalam waktu sekejap? Ya hanya dengan politisasi agama yang paling mudah. Jadi, menyimak apa yang disampaikan Pak Zulhas itu bukan hal yang mengejutkan. Dia dan banyak kader PAN pasti lumayan trauma. Di internal mereka bisa jadi juga sempat pecah waktu itu. Belum lagi orang-orang Muhammadiyah yang secara politik mayoritas ke PAN merasakan ketidaknyamanan. Pengakuan Pak Buniani soal video yang diedit itu menjadikan kita mestinya tidak mudah terpancing, tidak mudah digiring, tidak mudah untuk dipanas-panasi dengan informasi atau narasi penuh kebencian begitu. Jika teman-teman masih ingat ya, Pak Ahok juga sudah meminta maaf. Sementara bila disandingkan dengan kalimat Rocky Gerung waktu acara di ILC TV One, yang menyebut kitab suci itu fiksi, mestinya itu bakal jadi demo yang luar biasa lebih besar. Tapi mengapa pernyataan Rocky itu tidak menimbulkan dampak yang sama? Soalnya Rocky ada di posisi orang-orang itu. Yang tidak percaya Rocky berkata begitu,
cari di internet. Rekamannya masih banyak. Jejak digital itu sulit hilang. Ini yang harusnya difahami masyarakat pemilih di Indonesia. Banyak hal atau kejadian memperbesar atau tidak dikarenakan kepentingan politik. Sejarah perjalanan pemilu, pilkada, termasuk pilgub, harus menjadikan kita sebagai warga negara yang memahami. Kadang ada kejadian yang diglorifikasi, sengaja dibesar-besarkan demi kepentingan politik. Sementara di sisi lain, ada kejadian yang sama, kadang diredam, kadang ditutup-tutupi. Ya karena justru merugikan mereka yang punya kepentingan. Mau sampai kapan rakyat terus-menerus dibodohi? Sementara mereka tidak merasakan langsung akibatnya. Dulu, tahun 2017, bukan hanya warga DKI yang terbelah. Di berbagai penjuru tanah air juga mengalami hal yang sama. Soalnya narasi penistaan agama dipanggungkan di mimbar-mimbar agama. Lihat saja, atau tanya mereka yang waktu itu aksi 2 Desember 2016 ikut demo 212 di Jakarta. Bagaimana perasaan mereka saat ini? Jika dilihat dari kacamata sekarang atau bandingkan dengan yang dilakukan Rocky Gerung, ya memang penuh dengan kepentingan di luar nalar sehat kita. Kita beruntung, masyarakat banyak yang menyesal dan kemudian mengerti kalau demo 212 hanyalah kepentingan politik segelintir orang, bahkan hanya demi memenangkan Anies sebagai gubernur. Kita tidak boleh mengulang kembali hal yang sama, ditipu begitu saja oleh politisi atau kepentingan politik yang dibalut sentimen agama. Politisi agama bukan hanya merugikan kita sebagai warga negara, namun menjadikan agama dikesankan sangat buruk akibat perilaku itu. Toh di Jakarta, kepemimpinan Pak Anies selama 5 tahun hasilnya jauh dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Ahok. Pilpres kurang 5 bulan lagi dan Pak Anies menerima karmanya. Meski sebagai capres yang punya pasangan, namun elektabilitasnya malah turun. Ini kabar gembira dan membuktikan banyak masyarakat ingin membalas apa yang pernah terjadi pada mereka. Bila dulu mereka bisa ditipu, sekarang mereka tidak mau lagi untuk digiring, dibujuki, dirayu, mendukung orang yang barangkali dulu pernah mereka dukung. Ayo kita tunjukkan, kita bukan keledai bodoh. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya